aku mau eksperimen bisa mengubah air kotor menjadi bersih kembali tanpa disentuh. Apa? Mengsulap. Kahil mau kasih satu lagu yang pastinya jadi berkat buat kita semua. Wah, Iya kan? Sisi, Yuk sama-sama kita nyanyi ya. Hah? Kenapa bisa gitu, Gismo? Iya, karena orang yang bersalah itu Hey, shalom Agent Superbook semuanya. Kembali lagi bersama Detektif Nanda di Superbook Kids Club. Oke, hari ini kalau kita sudah bertemu artinya ada pertanyaan dari teman kita. Yuk kita lihat sama-sama apa sih pertanyaannya. Halo agen-agen Superbook, halo Detektif Nanda. Perkenalkan, nama saya Uryok Tomonov dari gereja Gemit Betel Tumu. Kak, kemarin saya melakukan kesalahan karena merusak barang teman. Sekarang saya takut tidak diterimanya lagi menjadi temannya. Apa yang harus saya lakukan biar saya diterimanya lagi, Kak? Tolong dijawab ya, Kak. Terima kasih. Oke. Jadi dia itu takut tidak diterima lagi ya sama temannya karena dia melakukan kesalahan. Gimana kalau kita langsung cari aja apa sih clue yang bisa membantu untuk menjawab pertanyaan ini? Ayo kita lihat sama-sama. Ada cincin. Terus, apa ini? Judicial pardon. Satu lagi ada wadah bening. Oke lah, karena kita sudah ketemu apa saja clue-nya, saatnya kita mencari bantuan. Siapa yang siap berpetualang hari ini? Oke, semua siap? Ayo kita berpetualang. Oke, sekarang kita akan cari tahu apa arti dari clue yang pertama, yaitu cincin. Tapi cincin itu ada di kisah yang mana ya di Alkitab? Bingung. Mana ya? Kita minta bantuan siapa ya? Oh iya, kenapa kita nggak lihat aja di aplikasi? Kita lihat dulu deh. Sebentar. Aplikasi apa? Ya ampun, kalian belum tahu aplikasi apa? Ini aplikasi Superbook Kids Bible. Yang aplikasinya itu keren banget di dalamnya. Ada game seputar Alkitab. Terus ada profil Alkitab dan yang pasti ada animasi Superbook. Kayak cepetan download supaya kita bisa belajar Alkitab dengan cara yang seru dan menyenangkan. Udah, kita langsung cari aja. Cincin. Duh, susah nih, sebentar ya. Oh, aku tahu cincin ini ada di kisah yang mana. Jadi, cincin ini ada di kisah di perumpamaan anak yang hilang. Nah, anak yang hilang ini pergi dari rumahnya setelah ayahnya memberikan semua harta warisannya. Tapi ternyata ada yang belum nonton ya. Oke deh kalau gitu, gimana kalau kita lihat dulu aja animasi berikut ini. Ada seseorang memiliki 2 anak. Yang lebih muda memberitahu ayahnya. Bapak, aku minta warisanku sekarang, sebelum Bapak meninggal. Maka bapaknya setuju untuk membagi kekayaannya kepada kedua anaknya. Beberapa hari kemudian, yang lebih muda membawa semua miliknya dan pergi ke negeri yang jauh. Dan ia menghabiskan semua uangnya dengan foya-foya.
Ayo main lagi. Kembalikan. Pencuri, pencuri. Tak lama kemudian, uangnya habis. Kelaparan melanda negeri itu, dan ia mulai kelaparan. Ia memohon seorang petani untuk mempekerjakannya, dan orang itu menyuruhnya memberi makan babi-babi. Anak muda itu menjadi sangat lapar, bahkan ia pun tergiur dengan makanan babi itu. Tapi tidak seorang pun yang memberinya makan. Para pekerja bapakku memiliki banyak makanan dan aku di sini mati kelaparan. Aku akan pulang pada bapakku dan berkata kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap Tuhan dan engkau. Aku tidak baik disebut anakmu lagi. Perlakukanlah aku seperti pekerjamu." Tetapi saat ia masih di kejauhan, bapaknya melihat dia dan berbelas kasihan padanya. Ia berlari kepada anaknya. Dan ia memeluk dan menciumnya. Cepat, bawa baju terbaik dan kenakan padanya. Berikan cincin untuk jarinya dan sandal untuk kakinya. Ambil lembu paling gemuk dan siapkan agar kita dapat rayakan. Anakku telah mati, tetapi sekarang hidup kembali. Ia hilang dan sekarang ditemukan. Dan mereka mulai merayakannya. Anak yang sulung ada di ladang, tapi ketika ia dekat rumah, ia mendengar musik dan tarian. Apa yang terjadi di sini? Adikmu telah pulang dengan selamat dan bapamu menyuruh kami menyembelih lembu terbaik. Anak yang sulung begitu marah sehingga tidak ingin masuk ke rumah. Bapaknya keluar dan memintanya untuk masuk. Selama bertahun-tahun aku bekerja untukmu seperti seorang budak dan selalu taat padamu. Tapi Bapak tidak pernah menyembelih bahkan kambing kecilku agar aku bisa berpesta dengan teman-temanku. Anak bungsumu telah menghabiskan uangmu dan sekarang ia pulang. Bapak menyembelih lembu terbaik untuk merayakannya. Hah! Anakku, kau selalu bersamaku dan semua yang kumiliki adalah milikmu. Tapi kita seharusnya berbahagia dan merayakan. Adikmu mati, tapi sekarang ia hidup, ia hilang, dan telah ditemukan.
Aku tidak pernah mengira bapaknya menerima anaknya kembali seperti itu. Terutama setelah dia menghabiskan semua yang bapaknya berikan. Iya, ia menyambutnya dengan tangan terbuka dan bapaknya memberinya lebih banyak lagi. Itulah kasih. Seorang bapa yang kasihnya tidak berkesudahan selalu mengampuni. Oke, tadi kita sama-sama udah lihat tuh kisah tentang perumpamaan anak yang hilang. Jadi dari kisah ini itu sebenarnya mengilustrasikan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Bapa yang mau menerima kita dalam kondisi apapun. Dia yang terus sayang sama kita karena kita itu sudah diterima oleh Allah. Betul. Jadi sebenarnya dari kisah ini itu kita melihat bahwa ada nih seorang anak yang meminta warisan kepada ayahnya. Kemudian ia meninggalkan rumah dan hidup berfoya-foya di luar sana. Namun ketika dia sudah berfoya-foya, akhirnya uangnya habis deh. Dan mau gak mau dia harus kembali lagi ke rumah bapaknya. Tapi kita mau sama-sama lihat di sini ketika bapaknya itu melihat anaknya di luar sana sedang berjalan kelaparan. Bapaknya ini tidak membiarkan saja, tapi dia berlari menghampiri anaknya dan memeluk anaknya tersebut. Dia mencium anaknya, bahkan bukan hanya itu, dia memberikan pakaian yang indah dan juga cincin. Dan ia menyelenggarakan pesta yang sangat besar untuk menyambut anak bungsu ini. Wah, besar sekali ya kasih Bapak ini. Jadi Agent-Agent, identitas kita adalah anak-anak Allah, maka hidup kita itu tidak dipengaruhi oleh orang lain dan juga keadaan. Baiklah kalau begitu, karena klub pertama sudah selesai, saatnya kita mencari arti dari klub selanjutnya. Siapa yang siap untuk melanjutkan petualangan? Oke, ayo kita berangkat. Satu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan menyembahnya. Tiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Empat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Lima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Enam, jangan membunuh. Halo Gismo. Aku mendengar-dengar kamu sepertinya sedang melakukan sesuatu nih. Ada detektif Nanda. Aku sedang menghafal 10 hukum Allah untuk persiapan lomba cerdas cermat Alkitab di gereja. Oh gitu, wah. Tepuk tangan dulu, Agent-Agent buat Gismo. Semoga kamu menang ya. Iya dong, pasti. Tadi udah sampai ke berapa ya? Sepertinya tadi aku dengar deh. Terakhir sampai ke-6. Sekarang kamu harusnya perintah ke-7. Oh iya, 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan yang ke-10, jangan mengingini barang sesamamu manusia. Wah, keren banget sih Gismo, kamu bisa hafal. Hahaha, ini harus kita hafal loh detektif. Karena ini adalah hukum dan perintah yang sudah Tuhan berikan langsung buat kita. 10 hukum atau 10 perintah ini harus bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bener banget Gismo, karena 10 hukum inilah yang menuntun jalan kita sebagai anak-anak Tuhan. Pastinya detektif. Oh iya, ngomong-ngomong, ada yang bisa Gismo bantu? Ya jelas banget Gismo. Jadi tadi tuh ada yang bertanya. Terus aku dapat clue dan clue-nya itu adalah tulisan ini nih. Judicial pardon. Apa coba? Ini apa Gismo? Tolong jelaskan kepadaku. Sebentar. Coba Gismo cek dulu ya.
Judicial pardon adalah permohonan maaf yang muncul untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Pemberian maaf ini diberikan dengan pertimbangan tertentu. Hakim bisa memberikan maaf kepada orang yang dinyatakan bersalah dan tidak menjatuhi hukuman kepadanya. Hah? Kenapa bisa gitu, Gismo? Iya, karena orang yang bersalah itu mau untuk bersikap sopan selama mengikuti sidang, dia jujur dan mau menyesali perbuatannya yang salah. Oh gitu. Berarti clue yang kita dapat hari ini menunjukkan bahwa seseorang yang sudah melakukan kesalahan bisa saja diampuni kalau dia mau jujur, mengakui kesalahan, dan juga minta maaf. Oh yeay! Jadi jika kita telah melakukan kesalahan, kita harus mengakui kesalahan kita dan juga minta maaf atas kesalahan yang sudah kita buat. Ya, betul detektif. Oke deh, terima kasih banget ya Gismo. Kamu selalu membantu aku deh. Aku bangga banget sama kamu. Sama-sama detektif Nanda. Sekarang detektif mau kemana? Habis ini aku mau ke rumahnya Profesor Rena, Gismo. Oke deh, hati-hati detektif. Oke, kamu semangat ya latihannya. Dadah! Alat-alatnya udah datang. Tinggal detektif Nanda nih yang belum datang. Biasanya udah datang jam segini detektif Nanda. Mana ya? Wow. Halo tuh Profesor kan. Rena. Datang detektif Nanda. By the way, aku mau bereksperimen bersama detektif Nanda. Oh gitu. Emangnya kita hari ini mau eksperimen apa, Profesor? Nih, hari ini aku kan udah nih di sini ada 3 wadah bening. Masing-masing ada air putih, ada obat merah dan ada pemutih pakaian. Oke. Tapi sebentar. Kenapa? Tadi aku dapat clue itu wadah bening. Terus di sini ada 3 wadah bening ya, walaupun ada isinya. Tapi mungkin ada hubungannya sama yang clue yang aku cari. Bisa jadi, kayaknya sih begitu ya. Ya udah deh, Profesor, coba lanjut. Oke, jadi aku mau eksperimen bisa mengubah air kotor menjadi bersih kembali tanpa disentuh. Apa? Mengsulap. Menyulap. Oke, perhatikan baik-baik ya. Ini bersih nih. Iya. Terus kita tuang. Iya. Kotor kan ya? Kotor banget. Butek. Jelek. Terus bukan sulap, bukan sihir. Karena nggak boleh sulap. Hah? Dia bersih lagi kan? Loh, keren kan? Loh, kok bisa? Coba ya sebentar. Apakah dia akan bersih semua? Ini mah pasti ada sesuatu. Oh, tuh. Oh iya, bersih semua, detektif. Keren banget. Keren dong. Tapi apa hubungannya sama clue yang aku dapatkan? Oke, mari kita lihat bersama-sama. Sebelumnya aku mau pindahin air dulu. Kita pindahin dulu ya. Nah, itu baru sulap. Aduh, aku jadi lemes. Oke. Pas. Kan. Jadi, hubungannya adalah kita lambangkan air putih ini adalah diri kita ya. Nih, ini adalah diri kita nih. Oke. Terus obat merah ini adalah dosa dan ini adalah Tuhan, kekuatan Tuhan. Jadi ketika kita melakukan kesalahan atau dosa, kita jadi butek, kita jadi kotor, kita jadi butek kan. Terus yang pertama kita lakukan apa? Coba. Tahu nggak detektif? Biasanya sih aku akan mencari cara supaya bisa menghilangkan dosa aku. Kita mencari cara dengan cara kita sendiri. Betul. Iya nggak? Dengan kekuatan kita sendiri. Mau berubah dengan kekuatan sendiri. Terus yang terjadi adalah tidak ada. Maka dari itu kita membutuhkan kekuatan Tuhan. Nah ini nih adalah kekuatan
kekuatan Tuhan. Kita mau berubah dengan kekuatan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Apakah bisa kita berubah dengan kekuatan Tuhan? Dia berubah kan, dia jadi bersih kembali. Oh, aku mengerti sekarang, Profesor. Apa tuh, detektif? Jadi kan hari ini itu aku dapat clue-nya. Kalau kita sudah melakukan kesalahan, kita harus jujur dan meminta maaf. Ternyata itu doang nggak cukup. Jadi yang satu lagi adalah kita harus berubah. Dan kita harus berubahnya dengan kekuatan Tuhan Yesus. Karena kita nggak bisa kalau dengan kekuatan kita sendiri. Betul banget. Tadi detektif bilang apa? Kita harus jujur dan minta maaf. Minta maaf, nah, itu menarik banget. Karena sama seperti di ayat firman Amsal 28 ayat 13. Tapi di ayat ini aku punya gerakannya. Jadi detektif dan adik-adik di rumah harus belajar gerakan aku. Karena kita akan bersama-sama bergerak. Oke. Amsal, gerakannya begini. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Oke. Nah sekarang detektif Nanda ikutin aku dulu. Jadi aku dulu gerak, abis itu detektif dan adik-adik gerak. Oke? Boleh. Oke. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Yeay. Sekali lagi dong, kita tapi bareng-bareng geraknya. Oke. 1, 2, 3. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Yeay. Jadi kita nggak perlu takut lagi jika kita jujur, terus kita akan ditolak sama sekitar karena Tuhan Yesus akan menyayangi. Oh begitu. Iya. Oke lah kalau begitu, terima kasih ya Profesor karena Profesor sudah membantu aku. Oke, sama-sama detektif. Ya udahlah kalau gitu aku mau pamit dulu ya. Iya boleh. Goodbye. Bye. Eksa, kamu kemarin Jumat kemana? Kok nggak masuk? Oh iya, hari Jumat kemarin aku nggak masuk. Aku sama papa mama liburan keluar kota, makanya aku izin. Wah, kamu kemana? Cerita dong. Iya, aku diajak papa mama jalan-jalan ke Jogja. Hah? Jogja? Wah, seru banget tuh. Aku pernah tahu ke Jogja, terus aku makan gudeg. Gudeg itu rasanya pedes. Pedes? Gudeg itu rasanya manis dan gurih, Juan. Oh, manis dan gurih ya? Aku kira pedes. Ngomong-ngomong pas di Jogja, kamu kemana aja, Sa? Oh, waktu aku di Jogja, aku ke Malioboro, ke pantai, sama ke Candi Prambanan. Wah, aku juga pernah ke Candi Prambanan. Candi Prambanan itu tinggi dan agak lebar. Hah? Lebar? Mungkin kau maksud itu Candi Borobudur. Candi Prambanan itu ramping dan menjulang ke atas. Sedangkan Candi Borobudur tambun dan melebar ke samping. Oh, salah ya. Aku kira Candi Prambanan. Juan. Makanya dengerin Eksa cerita dulu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Oke, waktunya istirahat ya anak-anak. Baik, Pak. Sa, aku mau dengerin lagi dong cerita kamu jalan-jalan ke Jogja. Nah, habis dari Candi Prambanan, aku ke alun-alun Jogjanya juga. Nah, di tengah-tengah alun Jogjanya itu ada 2 pohon besar. Wah, pohon apa tuh? Pasti pohon mangga. Besar kan? Bukan, Juan. Ih, kamu dari tadi asal-asal mulu dah. Nama pohonnya itu pohon beringin. Katanya sih sudah lama di situ. Oh, gitu ya? Wah, seru banget ya. Yaudah, kita lanjut cerita di kantin yuk.
di sini sih sendirian? Gak ikut ke kantin tuh sama teman-teman kamu? Enggak, Kak. Loh, kenapa? Terus kamu kayaknya kelihatan lesu, letih. Biasanya kamu semangat. Kayaknya teman-teman aku gak suka sama aku. Loh, kenapa gitu? Jadi gini, Kak. Setiap kali teman aku bercerita, aku selalu berkomentar. Dan ternyata komentar aku salah semua, Kak. Oh, emang tujuan kamu kayak gitu apa? Ya aku pengen, Kak, biar aku tuh dikira pinter. Ternyata aku so tahu dan aku jadi malu sendiri, Kak. Oh gitu. Kalau menurut Kananda sih ya Juan, cara kamu itu salah. Buat diterima caranya bukan kayak gitu. Kamu lebih baik menjadi anak yang berkelakuan baik, terus ngomongnya sopan. Terus nih yang paling penting, kita itu harus jadi pendengar yang baik. Kalau ada teman yang lagi cerita, kita nggak boleh nggak boleh dipatah-patahin. Kita udah dengerin aja dulu gitu. Oh gitu ya, Kak. Terus nih kalau menurut Kananda yang sebelum yang kamu lakukan itu udah deh, nggak usah dilakukan lagi. Jadi kamu harus berubah menjadi anak yang lebih baik. Oke, Kananda. Sama satu lagi nih, kan kita itu anak Tuhan. Jadi udah pasti Tuhan Yesus itu menerima kita. Jadi kamu gak perlu takut lagi untuk ditolak. Yang penting kamu itu harus berkelakuan baik. Jadi kamu punya teman juga deh. Siap, Kananda. Makasih ya Kananda udah ngingetin aku. Siap, sama-sama. Yaudah deh kalau gitu Kananda mau pergi dulu ya. Dadah. Dadah. TK kalian udah pada selesai belum? Aku sih udah. Aku udah. Kamu udah? Udah. Gampang kan ya? Iya. Hai, Sa. Hai Juan. Maafin aku ya. Tadi aku banyak motong-motong cerita kamu. Ah, nggak apa-apa kok. Santai saja. Kamu tahu banyak kan tentang Jogja? Ah, bisa aja kamu, Sa. Iya. Katanya kamu ada oleh-oleh ya buat kita dari Jogja. Oh iya. Oh iya nih ada nih. Halo Detektif Nanda. Wah, seneng banget nih, kayaknya ada sesuatu nih yang mau disampaikan nih. Dari mana aja Detektif Nanda? Oh jelas hari ini aku tuh senang banget Kak Helvi. Karena aku bisa menjawab pertanyaan dari teman kita yang ada di rumah melalui bantuan Gizmo, Profesor Rena, sama aplikasi Superbook Kids Bible. Wow, emangnya Jen yang di rumah nanya apa sih sama Detektif Nanda? Jadi mereka bertanya, apakah kalau dia itu habis melakukan kesalahan bisa diterima lagi oleh sahabatnya gitu. Terus Detektif Nanda, apakah ada jawabannya? Jelas ada dong Kak Hevi, makanya hari ini aku senang. Senang banget ya, oke. Jadi Kak Hevi dan Ejen-Ejen kita akan mengingat lagi ya apa yang kita pelajari hari ini. Nah yang pertama itu kita diingatkan tentang identitas kita sebagai anak Tuhan. Nah kalau anak Tuhan itu hidupnya tidak dipengaruhi oleh orang lain ataupun keadaan. Betul. Terus yang kedua, nah yang kedua itu jika kita telah melakukan kesalahan, kita harus wajib kudu mengakui kesalahan kita dan meminta maaf. Betul. Oh gitu. Terus yang ketiga apa sih kan? Nah, yang ketiga itu adalah setelah kita nih sudah jujur, sudah melakukan kesalahan dan meminta maaf, kita itu harus berubah. Jangan udah minta ampun sama Tuhan tapi ulang lagi. Nah, berubah dari kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan yang luar biasa baik. Benar banget Detektif Nanda. Terus apakah ada yang lain lagi Detektif Nanda? Sabar. Tadi kayaknya ada yang aku inget banget deh. Coba. Tadi aku diajarin sama Profesor Rena ayat dari Amsal 28 ayat 13. Ayatnya gimana? Nah, mending kan tadi aku belajar gerakannya tuh. Aku mau ajarin sama Kak Evi juga. Oh, boleh deh. Gerakannya susah nggak? Gampang. Takutnya joget-joget di sini. Enggak lah, kan ayat mah gampang. Berarti aku harus turun dari tahta ini ya? Dong. Masa aku sendiri yang berdiri terus. Siap. Berarti Kananda dulu yang gerakannya, terus Kak Happy yang ngikutinnya. Betul sekali. Ejen-ejen di rumah kalian juga sudah belajar kan? Jadi, hayo kita bangkit berdiri bersama.
Jadi ayatnya Kak Evi dari Amsal. Amsal 28 ayat 13. Ayat 13. Nah, bunyinya Iya. Siapa menyembunyikan pelanggaran tidak beruntung. Tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Wah. Ulangin ya. Siap, Detektif Nanda. Oke, semuanya agent siap ya. 1, 2, 3. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggaran tidak beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Kan bagus banget kan ayatnya. Bagus banget kan Nanda. Tapi kan aku udah kasih ayat, kasih pelajaran. Kak Evi mau kasih apa ke aku? Kak Evi mau kasih Biasanya satu lagu yang pastinya jadi berkat buat kita semua. Wah, ayo, Iya kan? Kak Evi, Yuk kita sama-sama mau kita nyanyi. nyanyi ya. Lagunya- Adik-adik yang ada di rumah juga bisa nyanyi bareng ya. Of course. Oke. Lagunya apa Kak Evi judulnya? Lagunya itu kita diberikan kesempatan untuk tetap terus belajar dari setiap pengalaman-pengalaman. Kalau kita buat salah, kita harus berbuat baik gitu ya. Sama-sama ya adik-adik di rumah ya. Kau berikan kesempatan untuk belajar dari kesalahanku di masa yang telah lalu. Kau berikan ku iman untuk mencoba lagi sampai ku jadi sempurna seperti-Mu. Meskipun ku jatuh berulang kali, namun oleh kasih-Mu ku bangkit kembali. Ku tak dapat sungguh menyia-nyiakan kepercayaan-Mu terhadapku, Tuhan. Meskipun ku jatuh berulang kali, namun oleh kasih-Mu ku bangkit kembali. Ku tak dapat sungguh menyia-nyiakan kepercayaan-Mu terhadapku, Tuhan. Wow, satu tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Bagus banget Kak Evi lagunya. Iya, jadi Terima kita kasih. kita bisa belajar kan dari lagu ini kan. Betul sekali. Terima kasih juga Ejen sudah membantu Detektif Nanda untuk menemukan jawaban dari pertanyaan teman kita. Kak Nanda, Kak Hevi, dan segenap tim Superbook juga mau berterima kasih sebanyak-banyaknya untuk Papa, Mama, dan kakak-kakak semua yang mau terus mendukung pelayanan anak di Indonesia bersama Superbook Indonesia. Dan hari ini kami juga mau mengajak
mengajak untuk papa, mama, dan kakak-kakak yang tergerak hatinya untuk kita sama-sama memuridkan lebih banyak lagi anak-anak di Indonesia. Papa, mama, dan kakak-kakak bisa scan QR Code yang ada di sebelah sini. Supaya semakin banyak anak yang mengenal Tuhan dan percaya kepadanya. Terima kasih. Terima kasih Kananda, dan juga jangan lupa untuk terus dukung Superbook Indonesia dengan cara follow semua sosial media dan juga subscribe YouTube channel Superbook Indonesia, dan kita bisa belajar bersama-sama. Jangan lupa juga share ke semua teman-teman untuk bisa belajar Alkitab bersama Superbook Indonesia. Oke deh, kalau gitu misi kita hari ini selesai. Kalau ada adik-adik yang mau bertanya, kalian bisa langsung aja kirim video kalian ke DM Instagram Superbook Indonesia. Kalau gitu, Detektif Nanda pamit. Kak Happy juga pamit. Sampai jumpa di petualangan minggu depan. Dadah! Dadah! God bless you. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.